Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, dan juga shalom buat Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita untuk kita boleh bersatu bersama, berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kita. Dari saat ini kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu saat pagi hari ini. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja kami ada hingga saat ini ya Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan juga Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat online, biar kami Tuhan sama-sama boleh menikmati hadirat di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab satu hal yang kami percaya, ketika kami dalam hadirat-Mu Tuhan, hati kami dipuaskan, jiwa kami disegarkan, dan kami mengalami perjumpaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Biar ketika ibadah ini dinaikkan, ketika pujian penyembahan dinaikkan, kiranya hadirat Tuhan memenuhi setiap hati kami. Hadirat Tuhan dan roh Tuhan menguasai seluruh tubuh kami, seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami, layakkan setiap kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dari ujung rambut kaki kami hingga ujung kaki kami ya Tuhan. Biar kekudusan yang daripada Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita untuk kita boleh meninggikan nama Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu
pujian ini hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Katakan, ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, dan Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan mendatangkan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kami yang besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
kami, tak pernah terlambat. Janji-Mu Tuhan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kasih setia-Mu bagi kami memulihkan hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Syukur, syukur Tuhan, syukur buat pertolongan-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau dan kami tinggikan, kami agungkan Engkau Allah kami. Kami muliakan Engkau Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, yang kami sembah dan kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Yesus. terima kasih Tuhan. Haleluya, Terpuji nama-Mu. haleluya. Haleluya. Dari tempat ini kami mengangkat suara kami menyembah Engkau ya Tuhan. Dari tempat ini kami mengangkat hati kami masuk dalam hadirat-Mu, membawa pujian kami dan membawa penyembahan kami ya Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami, bawa kami lebih dalam lagi masuk menikmati hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu di tata yang maha kudus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami sembah dan kami tinggikan Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Allah yang memberkati terima kami, kasih Tuhan. Allah yang menjadi pembebas kami, Allah yang menjadi penolong kami, Allah yang menjadi
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sama-sama katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sama-sama bangkit berdiri katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih lagi serukan Hosana. Hosana bagimu di tempat yang Hosana. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku memujimu, ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sekali lagi katakan, ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan kami di tempat yang maha kudus. Kami tahbiskan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yuk mari sama-sama kita mau menari buat Tuhan. Mungkin di luar sana masih dingin, makanya agak gimana gitu kan. Mari sama-sama kita mau gerakkan tubuh kita untuk kita boleh menari buat Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ku kan terbang bersamamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan. Mari sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama
bagiku janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri. Ayo sama-sama buka tangan-tanganmu, katakan hai. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu telah menolong kami, kan aman, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan firman-Mu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganmu. Janjimu telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Siap berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu telah menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Yes, dengan hati bersyukur kita masuk di rumah Tuhan. Dengan hati bersyukur kita menghadap Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, dan setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setia-Mu tak pernah berubah. Oh, Dia Tuhan Yesus yang baik. Sama-sama kembali katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat, ku
mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Sangat baik, dan setiamu tak pernah katakan Engkau berubah. baik, Engkau baik, Sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah. Sekali kita katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, dan setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Sebelum duduk, karena sudah diperbolehkan untuk salaman, boleh salam kiri kanan mengatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali kami tundukkan hati kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati firman-Mu yang akan disampaikan dan yang akan ditaburkan dan yang akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ya Tuhan. Selidiki hati kami, selidiki hidup kami ya Tuhan. Kuatkan kami hingga kami dapat bertahan hingga pada kesudahannya Tuhan memanggil kami pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kembali katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar ini yang menjadi doa kita pagi hari ini. Sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu
tersembunyi bagi laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sama-sama bangkit berdiri, katakan aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kembali katakan, selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kepada hambanya saya persilakan, katakan aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kata lagi sama-sama, aku lihat kebaikanmu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, terima kasih. Oh, mulia, mulia bagi anak
anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ya Allah, ya haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau baik, Bapa, kami bersyukur bagimu. Sering ku tak mengerti
Jalan-jalan-Mu Tuhan bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Oh, haleluya. Kami tahu Tuhan, kalau hari ini kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh bersyukur pada pagi ini. Kembali kami boleh datang memuji Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan. Kalau ada salah kami, Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Dan hidup kami ini boleh menyenangkan dan mengakukan Engkau ya Tuhan. Mau mendengarkan firman-Mu, rapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang hamba sampaikan isi hati itu harus sampaikan kepada jemaat-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya, senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Saudara kasih Tuhan. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, apabila kita ada seorang yang memberikan kita sisa-sisa dari apa yang dia punya, contohnya makanan, kalau diberikan sisanya kepada kita, mau gak kita? Kalau anak kita mau,
Yohan kalau dia punya makanan sisa pasti dikasih ke saya. Tapi giliran saya punya sisa dikasih ke dia, dia nggak mau. Tapi kalau dia bisa, Pak makan. Walaupun itu mungkin sudah kena ludahnya. Pasti dia nggak mau. Tapi kalau dia kasih ke saya, oh tidak mau saya makan. Kalau saya kasih ke dia nggak akan mau. Sering kali kita saudara kasih Tuhan, memberikan kepada Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Di mana kita selalu memberikan kepada Tuhan sisa-sisa dari apa yang kita punya. Bukan yang terbaik yang kita punya. Harusnya kita harus memberikan yang terbaik yang kita punya kepada Tuhan. Karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Maka nyawanya Dia berikan kepada kita. Harta yang paling berharga bukan keluarga, saudara kasih Tuhan. Kata Philip Cemara. Tapi harta yang paling berharga menurut saya adalah nyawa kita. Saudara. Kalau nyawa kita sudah tidak ada lagi, apa gunanya? Maka saudara kasih Tuhan sekarang ini karena begitu berharganya nyawa, maka sekarang ini manusia menciptakan suasana bagaimana manusia itu bisa panjang umurnya, sehat badannya, banyak duitnya. Panjang umur kalau miskin sakit juga saudara. Bayangkan panjang umurnya, tapi makan nggak pernah jelas. Makan bukan karena nggak ada uang. Makan maksudnya nggak jelas bukan karena puasa, tapi karena memang keadaan hidup. Kalau kami zaman dulu kuliah, makan kau, aku lagi puasa. Puasa anak kuliah STT itu ada dua, karena nggak ada uang atau memang puasa murni. Tapi kebanyakan karena nggak ada uang. Mungkin Leandro tahu itu, karena kita sekolah teologi itu kebanyakan pas banget, jarang berlebih. Kalaupun berlebih pasti teman meminta. Setelah kalau kita menderita juga kan dalam dunia ini panjang umurnya. Tapi kalau kita punya deposito yang banyak, rumah bagus, kerjaan bagus, kita punya perusahaan, kita bisa mengatur kapan saja liburannya, mau kemana pun kita bisa, nggak melihat promo. Kalau kita liburan kan lihat promo kan. Apalagi kalau istri saya kalau mau liburan, sekarang tahun depan mau liburan, dia sudah booking hotel dari sekarang, cari promo yang lebih murah. Maka kalau kami sering jalan-jalan, itu karena promo, ya kan? Bukan karena banyak uang. Bagaimana kita menghemat, tapi kita bisa jalan-jalan. Tapi kalau kita banyak uang, enggak. Maka saudara kesatuan kalau banyak uang, ada harta, ada segala macam hal yang diinginkan, ya tentu dia pengen panjang umur. Maka dunia sekarang menciptakan manusia itu supaya panjang umurnya. Seperti di cloning. Tapi sampai sekarang tidak ada lagi kabarnya itu. Tapi manusia mau saudara kasih Tuhan panjang umurnya. Saudara kasih Tuhan manusia itu pengen yang terbaik dalam dirinya. Dan saudara kasih Tuhan saya katakan Tuhan sudah memberikan nyawanya. Tuhan Yesus berikan nyawanya yang terbaik. Apa yang dia punya. Dia berikan untuk kita. Supaya kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Dia berikan nyawanya. Yang terbaik. Yang menjadi permasalahannya apakah kita sudah memberikan yang terbaik ya kepada Tuhan. Dalam Maleakhi 1 ayat 8 dikatakan di sana saudara kasih Tuhan, coba kita baca. Di sana dikatakan seperti ini saudara kasih Tuhan.
Kalau saudara melihat di screen saudara, juga melihat di handphone kita, di sana katakan seperti ini. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apabila menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Saudara kasih Tuhan, kitab Malaiki ini dituliskan kepada orang Israel setelah pembuangan, karena mereka waktu itu ada kelaparan, ada kesusahan, sehingga mereka tidak lagi memberikan kewajiban mereka seperti perpuluhan mereka ke bait Allah. Karena kita tahu, saudara kasih Tuhan, dan perpuluhan mereka di Maleaki ini dipergunakan di bait Allah, dipergunakan untuk pelayan-pelayan orang Lewi yang ada di bait Allah pada masa itu. Dan juga untuk memelihara janda-janda miskin, memelihara juga orang-orang yang susah. Itu menjadi bait Allah. Maka saudara kasih Tuhan, kalau sekarang ini banyak pengajaran tidak perlu perpuluhan, ya mungkin menurut saya masih perlu dikaji. Tapi menurut saya ada dua hal. Perpuluhan itu kalau diberikan kepada tepat, tidak apa-apa. Pertama, saudara kasih Tuhan, perpuluhan kalau zaman PB, kalau di PL itu untuk memelihara, maintenance bait Allah, dan juga untuk orang Lewi, karena orang Lewi tidak ada pekerjaan, mereka murni untuk melayani di bait Allah, jadi mereka juga harus makan, saudara. Maka pendeta juga harus makan, betul kan? Dan juga saudara kasih Tuhan, tidak semua pendeta dipanggil bisa ada bekerja. Maka pendeta mengatakan, kalau pendeta semua bekerja dong. Kan nggak semua bisa bekerja, saudara. Ada memang full timer. Dan seperti saya telah mencoba banyak pekerjaan, selalu gagal. Dan memang disinilah mau saya. Gitu. Dan ketiga, saudara kasih Tuhan, kepada orang-orang yang miskin, janda-janda miskin dan lain-lain. Ketiga corong ini, ketiga hal ini, inilah tujuan dari perpuluhan. Pertama untuk bait Allah, maintenance-nya. Yang kedua untuk orang Lewi dan semua pelayan-pelayannya. Yang ketiga adalah janda-janda miskin. Nah, saudara kasih Tuhan, pada masa itu orang Israel tidak lagi memberikan kewajibannya. Mereka sudah mulai tawar hati, nggak mau lagi memberikan kewajibannya. Maka, saudara kasih Tuhan, kalau mereka memberikan kewajibannya, mereka memberikan seperti yang dikatakan oleh Malaki 1 ini, yaitu binatang yang dipersembahkan tidak lagi binatang yang timpang dan sakit. Kadang kita tahu, saudara kasih Tuhan, yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus yang bagus, yang baik, lembut tambun atau yang bagus, yang sehat. Saudara. Jangan ada korengnya. Jadi jangan sekarang saudara berpikir, kalau gitu saya punya koreng Pak, berarti saya nggak bisa mempersembahkan diri saya untuk Tuhan dong. Bukan gitu konsepnya. Karena kalau di PB banyak sekali persembahan yang kita tahu. Tidak lagi secara fisik. Seperti saya tidak lagi terima Tuhan dong persembahan hidup saya Tuhan. Kenapa? Karena saya udah botak gitu kan. Gak terima lagi, gak sempurna lagi gitu. Bukan itu konsepnya. Tapi di PB, di PL, di mana persembahan itu diberikan berupa binatang, saudara kasih Tuhan. Dan binatang seperti lembu domba itu yang dipersembahkan kepada Tuhan harus yang baik. Harus yang sehat. Harus yang benar-benar yang terbaik. Maka ini harus diperiksa oleh imam, saudara. Tapi masa itu, karena keadaan orang Israel sudah mulai tidak taat lagi kepada perintah Tuhan. Memang begitu, saudara kasih Tuhan. Kadang kita bersembunyi di balik kesulitan kita, kesusahan kita, untuk bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kan betul kan? Karena kita pikir, melayanilah. Aduh, saya udah tua ini. Ayolah dukung pekerjaan Tuhan. Tunggu dulu lah, saya susah ini. Sampai kapan kita seperti itu?
Kalau janda miskin itu memberikan persembahannya yang terbaik bukan karena banyaknya, tapi karena kerelaan hati. Maka saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan, apabila kamu membawa binatang timpang dan sakit, dan itu diidentikan, dibuat contohnya terhadap seorang bupati. Saudara kalau menghadap seorang bupati, jangankan bupati, kita menghadap Pak RT aja, saudara kasih Tuhan. Kita gak pernah mau macam-macam. Saya kalau menghadap Pak RT, kadang ya gak mungkin celana pendek-pendekan kan gitu. Kemarin kami ke Bekasi, ke Cikarang mengurus surat rumah, saudara. Istri saya karena dia tahu saya suka celana pendek kemana-mana, dia bilang, jangan pakai celana pendek kau. Karena itu kita masuk ke pemerintahan. Akhirnya saya pakai celana panjang, saudara. Dan pakai kaos, memang. Tapi rapi lah. Karena dia tahu saya emang suka celana pendek, kemana-mana celana pendek. Karena lebih suka celana pendek. Saudara kasih Tuhan, artinya dalam memberikan terbaik buat satu perusahaan atau satu instansi, kita tetap menghormati mereka. Itulah yang terbaik kita mau berikan. Kita hormati, saudara kasih Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Atau sisa-sisa dari apa yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan? Ya, benar. Yang pertama, dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Jadi kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita yang terbaik kepada Tuhan, dan kita, Tuhan aku mau melayanimu, dan aku mau hari ini hidup dalam kebenaran, dan saya mau dituntun oleh Tuhan. Nah setelah itu kan kita harus mempersembahkan setiap hari apa yang kita punya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya yang berharga bagi kita, apa yang kita telah mau berikan kepada Tuhan? Apa hanya sisa-sisa kita? Waktu kita, sisa-sisa waktu kita. Sisa-sisa apa yang kita punya. Saya katakan tadi, Yohan gak pernah mau dia memakan sisa-sisa apa yang saya makan. Kalau saya makan roti, dia gak mau meminta. Dia mau yang baru. Tapi seringkali dia seperti kita. Dia mau memberikan sisanya kepada kita untuk saya makan. Seringkali kita seperti Yohan itu. Kita mau memberi kepada Tuhan sisa-sisanya aja. Tapi janji kita, ku berikan yang terbaik. Ku beri yang terbaik. Bukan itu lagunya. Tapi sebenarnya kita memberikan kepada Tuhan sisa-sisa hidup kita. Sisa-sisa apa yang kita punya. Sisa-sisa waktu kita. Kalau kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Maliaki, karena Tuhan mau yang terbaik dari hidup kita. Persembahan kita yang terbaik. Kalau kita membaca di kitab Perjanjian Lama, bagaimana orang-orang Israel begitu mempersembahkan apa yang mereka miliki, maka ada buah sulung dikatakan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Karena mereka mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membebaskan, sudah menolong, sudah memberkati hidup mereka. Maka memberikan mereka yang terbaik kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa yang sudah kita berikan yang terbaik buat Tuhan? Waktu kita contohnya. Apakah sisa-sisa yang kita berikan? Kadang saya juga dalam menyiapkan khotbah saya, kadang saya pikir, Tuhan, ampuni aku karena kadang tidak memberikan yang terbaik. Atau kadang saya juga mempersiapkan khotbah saya dari Senin. Saya sudah persiapkan, saya taruh bahannya. Ya tapi kalau umpamanya kadang lupa ya, kadang SKS, sistem kebut semalam gitu kan. Itu nggak terbaik buat Tuhan. Menurut saya yang terbaik apabila kita mempersiapkannya, karena kita dituju 1 minggu sebelumnya, saya sudah tahu minggu depan saya khotbah. Saya akan persiapkan. Saya akan cari bahannya di internet, saya dengarin khotbah, pendeta, bagaimana cara berkhotbah yang baik. Sampai sekarang sih harus belajar bagaimana cara berkhotbah yang baik. Saya selalu pikir, wah jadi pendeta nggak perlu lagi. Enggak juga. Saya kaget saudara kasih Tuhan.
Seperti Agnes Mo sampai sekarang dia masih punya pelatih melatih vokalnya dia. Maka kalau saudara lihat suara-suara Agnes Mo itu dari dulu kalau kita lihat ada banyak perubahannya. Dari dulu waktu kecil dia tralala, trilili, sekarang itu susah saudara. Kalau nggak dilatih tiap hari, tiba-tiba dia nyanyi, keceklek lehernya. Kalau nggak pernah latihan. Tapi karena dia mau beri yang terbaik, dia mungkin konsernya 5 tahun lagi, tapi dia kasih terbaik. Kalau saudara melihat kemarin konsernya YouTube-nya Ahmad Dhani, saudara kasam Tuhan, karena saya senang suka YouTube. Oh maksudnya, apa sih nonton apa sih? Ya nonton YouTube itu. Mereka konser kemarin di JIS. Itu tahun lalu, tahun lalu sudah mereka latihan. Cek, 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 cek. Salah tuh, gitu kan. Karena mereka mau terbaik, padahal lagu itu tadi nyanyikan saja. Nah. Itu yang selalu dimainkan nanti minggu depan. Tapi yang tahun ini mereka sudah latihan. Semua vokal-vokalnya nggak ada yang pas kedengar. Maka saya juga di gereja kita sebisa mungkin WL kita ya WL ya jangan pas ya. Karena kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Jangan kita berikan sisanya. Itu kalau kita membuat dadakan semua, itu namanya nggak terbaik. Saya akui bahwa saya juga sering nggak terbaik buat Tuhan. Seperti membuat player contohnya. Sama Mama Mima bilang, pasti nggak baru buat player. Karena kadang kan, karena kalau sibuk dari rumah itu, ngurusi rumah, akhirnya tadi lihat, wih player belum selesai nih. Ya kan? Itu nggak terbaik sebenarnya. Itu sisa dari saya kerja, liatin rumah, baru saya, player, baru kerja. Itu sisa bro, bukan yang terbaik. Kalau yang terbaik, hari Senin saya udah tahu buat player harusnya. Oh iya, miring kiri, miring kanan, di belakang, bawah. Itu yang terbaik dari minggu sebelum. Tubuh kita udah kita persembahkan untuk Tuhan. Selanjutnya apa? Ya waktu kita juga. Loh, untuk kantor saja kita berikan yang terbaik kok. Saudara kerja di kantor, mana berikan yang terbaik? Pasti yang terbaik, betul gak? Gak ada itu Elsa gak mempersiapkan bahan-bahannya langsung ngajar. Gak mungkin, dia pasti siapkan. Besok anak-anak pasti kurikulum ini. Dia kalau ngajar Mima, saya lihat, wah memang benar dipersiapkan gitu. Kalau saya ngajarin Mima, sedapatnya aja, dapatin piano coba gitu. Saya enggak. Itu enggak terbaik. Yang terbaik itu dipersiapkan. Kalau untuk itu kita kasih yang terbaik, kenapa untuk Tuhan? Contohnya kalau kita seperti hari Minggu pun, saudara kasih sama Tuhan. Kalau hari Minggu tuh, hari Senin saya udah tahu baju apa minggu depan saya pakai ya. Maka saudara lihat, saya nggak pernah salah-salah pakai baju. Kenapa saya memberi yang terbaik? Asal-asal pakai baju bukan berarti harus yang mahal ya. Tiba-tiba saya ngobrol dengan Pak Noto. Bang Ronald juga bajunya modis-modis. Ya, mahal-mahal dong bang katanya. Enggak, diskon 70%. Hah? Masa sih Pak? Iya, saya nggak pernah beli baju yang mahal-mahal. Bagi saya rugi sekali beli baju mahal. Kalaupun mahal, saya tunggu diskonnya 50%. Baru saya datang lagi. Oh iya, baru beli. Ya baju murah-murah. Tiba-tiba Paul, baju sepatunya baju, ya aku kirim linknya. Ini diskon ul. Oh iya, betul diskon. Tapi kita sudah melihat ini, mempersiapkan baju saya pun sudah persiapkan dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sampai ada seorang juga pernah layani sama dia. Tiap Sabtu harus cuci mobil. Kenapa? Besok pelayanan Nal. Mobil saya harus bersih untuk pelayanan. Saya juga ikut juga. Makanya saya kalau pakai kaos kaki pun kadang gitu. Saya nggak pernah pakai kaos kaki pelayanan yang udah pernah dipakai, ganti.
Ada lagi kalau orang pendeta, saudara. Seperti Pak Noto termasuk aliran itu. Kalau doa, ibadah, dia selalu pakai baju kemeja. Kalau saya masih pakai kaos sekarang. Nggak lihat Pak Noto, nggak pernah dia nggak pakai. Itu yang terbaik, saudara. Ya itu bukan bicara masalah dosa, nggak dosanya ya. Ya saya kadang pakai kaos juga. Gitu. Kalau khotbah baru mungkin pakai kemeja. Sampai segitunya saudara menghargai Tuhan. Karena mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kenapa? Kalau konsep-konsep seperti itu sudah ada dalam pikiran kita. Artinya ada kemajuan dalam diri kita. Menyadari dalam diri kita. Bahwa aku hidup hari ini karena Tuhan. Kalau kita katakan karena Tuhan hidup kita. Tapi kita nggak memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa yang kita punya. Oke kita nggak punya uang. Oke kita hidup susah. Tetapi kita punya waktu. Kita punya tenaga, kita punya pikiran. Kalau mungkin pikiran kita belum bisa dipakai, ide-ide kita belum bisa dipakai, kita punya waktu, punya tenaga. Supaya kita seperti mau ibadah, prepare. Sewaktu di Batam tinggal di Pastoris, saudara kasih Tuhan. Kadang kita udah bangun ya. Ibadah mulai jam 8, kalau sana waktu jam 8 mulai ibadah. Kadang jam setengah 7, saudara kasih Tuhan. Udah ketok-ketok belum dibuka itu rolling door belakang. Orang mau ibadah. Akhirnya kita ngumpet-ngumpet tuh deh. Karena tempat mandi kita, kamar mandi melewati ruang ibadah. Akhirnya kita ngumpet-ngumpet dari bawah. Ada orang seperti itu. Kenapa cepat banget, Bu? Kenapa cepat banget, Pak? Saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan gak nuntut kita persembahan kita kok. Kalau kita gak punya uang ya oke gak apa-apa. Tapi kan kita punya waktu. Saudara, kalau saya belajar karena saya banyak melihat orang-orang seperti itu, maka saya belajar untuk tetap menyembah Tuhan. Saya nggak dipengaruhi. Waktu saya pergi melayani di Bangka, saudara, saya melihat hamba-hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan, saya tinggal di rumah, bukan seorang. Beberapa karena saya ngajar, dan saya tinggal di rumah pendeta-pendeta di sana. Saya pikir pagi-pagi siapa yang sudah menyembah Tuhan. Wah, haleluya, haleluya. Saya pikir pagi-pagi jam segini udah ada azan. Ternyata pendetanya ada penyembahan. Itu pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara pergi ke Bangka, banyak gereja yang besar-besar karena gereja-gereja di sana itu bisa didonaturi oleh Pemkot, pemerintah kota. Mereka dikasih. Tapi kadang jemaatnya kadang nggak ada. Karena nggak ada jemaatnya, anak-anaknya sama istrinya disuruh khotbah depan, duduk depan. Hari Minggu, dia khotbahin. Saudara, kok bisa Pak? Saya anggap semuanya jemaat. Jadi nggak lemas saudara pada saat jemaatnya nggak ada. Nggak ada jemaat nih. Udah salah-salah lah. Bro, lu melayani Tuhan. Dia bilang ke saya, Pak, kita melayani Tuhan. Alkitab katakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana. Jadi jangan pikir kalau kita hari ini kita melayani hanya 3 orang. Wah, hanya Bang Ronald doang. Terus saya bilang karena saudara tiap hari saya dengar, saudara gak pernah saya khotbah asal-asalan. Tiba-tiba hanya khotbah 10 menit karena jemaatnya sedikit. Enggak. Di saudara masuk, kalau tidak masuk saya tetap beribadah. Karena saya melihat mereka-mereka itu. Saya melihat mereka yang terbaik. Saya bilang, saya belum ada apa-apanya. Dibandingkan orang-orang kita yang melayani. Saudara, sekali ke daerah lah. Biar saudara lihat bagaimana orang-orang daerah tidak memiliki motivasi apa-apa. Hidup susah. Ke ladang. Makan seadanya. Tapi mereka semangat luar biasa. Kita akan terkagum. Kita akan menangis di sana. Kenapa?
Kata saya selama ini belum ada apa-apanya yang saya berikan. Kadang kita masih bisa makan, tapi kita nangis, Tuhan, di mana Engkau? Padahal anak mereka kadang nggak sekolah. Oh nggak sekolah anaknya Pak? Karena nggak bisa bayar uang sekolahnya. Saudara itu pendeta loh, saudara. Maka kita bilang dia kurang iman, jahat kita di sini. Pergilah ke daerah-daerah, saudara. Kita tahu bagaimana orang daerah-daerah itu memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke, kita sibuk. Justru dalam kesibukan kita lah tetap kita masih memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan gak kasih kita sisa-sisanya. Enggak. Tuhan berikan nyawanya. Anaknya yang dikasihi, dia berikan untuk kita. Bahkan kita diberkati Tuhan. Kalau ada orang lain di sana susah hidupnya, kita bisa masih makan tahu tempe. Kita masih bisa makan steak walaupun sekali setahun. Kita masih bisa beli panggang, dipanggang. Kita masih bisa makan enak. Kita masih bisa tidur nyenyak dengan tempat tidur yang nggak mahal-mahal banget, tapi lumayan lah. Nggak banyak kutunya. Sekarang ada orang hidup tidur banyak kutunya. Oh ada Pak, ada di kolong jembatan sana. Lihat. Coba saudara lihat di YouTube sekali-sekali. Di bawah-bawah kolong-kolong jembatan Jakarta itu banyak orang-orang yang terpinggirkan. Nah, kita hari ini masih bisa sehat. Kita masih bisa kerja. Kita masih menikmati hidup kita. Artinya apa? Tuhan beri yang terbaik buat kita. Saya katakan tadi mau nggak dikasih sisa-sisa? Nggak mau lah. Siapa yang mau sisa-sisa? Tiba-tiba Isabet makan roti. Bang, lu aja Bet. Gua nggak mau. Tapi kalau Mayowan mungkin masih mau saya makan. Kalau istri saya masih mau lah. Dia juga gitu, istri saya juga gitu. Kalau dia sisa kasih gua. Kalau gua mana mau dia. Kadang kita kan gitu kan sama Tuhan kan. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Tapi prakteknya enggak yang terbaik buat Tuhan. Saudara, judul khotbah saya hari ini adalah yang terbaik. Saudara. Memberi yang terbaik. Ayo dong saudara. Mari kita renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita katakan di sini saudara Tuhan dalam Malaikat ini gak ada orang jahat kalau dikatakan kalau memberi kepada bupati yang cacat, yang buta. Bukan berarti kalau saudara ada orang buta, orang cacat nggak boleh yang terbaik dipersembahkan Tuhan. Itu konsep perjanjian lama, baru bukan begitu lagi. Karena dulu pernah saudara kasih Tuhan ada teologi orang cacat nggak boleh jadi hamba Tuhan. Loh, kok nggak boleh? Karena yang terbaik. Ya nggak gitu. Konsepnya bukan gitu. Yang terbaik di PL itu bukan masalah fisik, tapi bagaimana sikap hati kita. Kemarin saudara kasih Tuhan, ada satu artikel, bukan satu artikel, ada satu kesaksian seorang saya ikuti di Facebook saudara kasih Tuhan. Kada ulang tahun NU, dia kesaksikan bapaknya yang setiap pagi saudara kasih Tuhan bangun pagi, ambil senter dan dia pergi mandi, baru pakai baju kebesarannya dan pergi sembahyang. Itu tiap hari lakukan, mandi loh pagi-pagi, baru pakai baju dan dia sembahyang. Saya bandingkan dengan diri saya malu saudara.
kita mengenal Tuhan kita yang luar biasa. Tapi karena mungkin gak tahu apa yang menjadi pemikiran kita. Kenapa kita memberikan kepada Tuhan kita yang terbaik? Kita hidup di Jakarta, kalau kita bangun pagi jam 5, jam 4, sudah ada suara-suara azan. Dan ada orang-orang yang pagi-pagi sembahyang, saudara. Pergi ke masjid. Harusnya kita malu kalau kita tahu itu. Mereka beri yang terbaik. Itu namanya yang terbaik. Jam 5 loh. Kita masih tidur ngorok. Saya punya teman ngorok kayak gitu. Makanya kita waktu itu satu kamar, makanya pindah kamar. Pindahlah gua. Masih tidur aku. Kayak ada air semua di mulut gitu. Ayo pindah, udah meninggal sih. Makanya kita buat dia ngorok gergaji. Ya kayak gergaji. Kalau Mima bilang, Papa juga ngorok. Kalau udah capek kali baru ngorok saya. Itu doang. Enggak gitu sih. Kalau saya kita malu dengan itu. Khotbah saya ini bukan menghakimi, saudara. Tapi mari membuka wawasan kita. Bagaimana orang-orang yang cinta kepada Tuhannya. Tapi kita mengatakan yang terbaik dari kita. Yang terbaik yang mana yang kita sudah kasih sama Tuhan. Ke gereja pun kita masih telat. Maaf nih, yang telat-telat. Kalau nggak mau lagi, ya bertobat kita. Betul ya? Gak apa-apa lah ya. Kita harus diingatkan. Inilah gunanya kita punya komunitas di sini. Aduh. Jangan, kalau yang terbaik, kita yang terbaik. Coba dari ibadah dulu. Kalau kita nggak punya uang, ya waktu kita. Kita punya waktu untuk melayani Tuhan. Segenap hidup kita, contohnya di kantor juga kita. Di kantor juga kita pelayanan loh. Di kantor kita bisa datang, gak telat-telat. Gak kabur-kaburan. Membuat fiktif-fiktif. Itu yang terbaik juga kita berikan. Kalau orang melihat kita baik, ya terbaik. Jangan kita kasih sisanya untuk Tuhan. Nah, sekarang juga saudara kasih Tuhan, kalau kita belum bertobat, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo, ini juga seruan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan nanti kalau kita semakin tua udah gak bisa ngapain lagi. Ronald, ya, Papa bisa ke Papua Pak untuk melayani. Maaf, jantung saya sudah gak kuat untuk ke Papua. Karena sudah mulai berdebar-debar. Ya. Udah gak bisa lagi yang terbaik. Tapi nanti kita mau ke Amerika melayani. Maaf bang, saya gak bisa lama lagi duduk 16 jam. Kenapa? Udah ada encok saya. Gitu. Anda udah tua, udah melayani. Gitu. Tapi kalau sekarang, Bet, ayo ke Amerika. Ayo bang, langsung dibungkusnya kainnya. Belum ada uangnya better lagi ya kan. Kenapa? Karena kita itu yang terbaik. Saudara. Bukan berarti saudara kalau sekarang ini sudah mulai ada usia terus katakan berarti yang terbaik dong. Ya sekarang yang terbaik ya nggak apa-apa lah. Jangan jadi menyesal juga. Yang penting intinya mau kembali ke Tuhan, mau melayani Tuhan. Mungkin yang terbaik beda lagi. Tapi kalau kita udah lama bertobat, sungguh-sungguh bertobat, tapi nggak ada berubahnya, terus gitu. Baru nanti setelah mulai tua, mulai sungguh-sungguh, ada kesempatan melayani. Semuanya sudah mulai ada encok. Makan juga udah gak enak. Makanya juga harus takar-takar. Nanti pada saat dijamu melayani Tuhan. Pak, ayo Pak makan kambing Pak. Maaf Pak, sudah gak bisa lagi makan kambing. Kenapa? Kolesterol saya sudah mulai tinggi Pak. Darah tinggi saya juga sudah gak normal Pak.
Kalau sekarang kalau diajak, ayo Pak, tapi makannya dikit, cuma 2 biji, 3 biji kan. Dicicip aja. Waktu kami melayani ke Semarang, saudara. Bukan melayani, waktu kita retreat ke Semarang. Itu kalau punya penyakit pulang-pulang Pak. Banyak makanan yang enak. Secara kesam Tuhan mah yang terbaik buat Tuhan. Sisa-sisanya kita kasih sama Tuhan. Termasuk kepada saya juga. Ayo. Kalau kita nggak punya uang, waktu kita kasih. Nggak mungkin kita nggak punya waktu. Pasti punya waktu. Kalau kita punya serius dalam satu pekerjaan, saudara. Serius dalam satu apa yang kita gumuli, tanggung jawab, pasti kita memikirkannya. Tapi kalau kita pikirkan besok akan dikerjakan, tapi hari ini begitu kerjakan, itu nggak terbaik. Kalau kita kasih tanggung jawab di kantor contohnya, hari-hari sudah kita pikirkan, kita cari rekomendasi bukunya, cari ini. Baru kita buat lah. Itu yang terbaik. Pasti yang terbaik. Kenapa bisa gitu? Karena kita pikirkan. Saudara kasih Tuhan, waktu kemarin saya nonton ada satu podcast Club Project, saudara. Lagu mereka itu ternyata yang selama ini viral yang kita dengarkan itu, mereka katakan ada 3 orang yang menciptakan. Dan kalau saudara nonton itu, mereka benar-benar mempersiapkannya. Dan mereka benar-benar sungguh-sungguh membuat satu konsep. Baru nanti dipikirkan liriknya bagaimana. Itu bukan cuma sehari 2 hari, saudara. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan membuat satu lagu. Habis itu direkam. Setelah rekaman saudara kasih Tuhan, baru nanti di mixing lagi. Benar-benar terbaik. Maka menjadi viral. Tapi kalau kita bilang yang terbaik, tapi kita nggak pernah mau memikirkan sesuatu, ada waktu kita, tapi kita nggak mau memberikannya untuk Tuhan. Bagaimana kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apa yang sudah berikan Tuhan? Yang terbaik yang mana? Saudara, sia-sia kalau kita datang terus ke gereja, tapi kita nggak ada perubahan, nggak ada yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan. Yang terbaik itu, di mana kita memikirkan sesuatu itu. Di mana kita membuat sesuatu itu benar-benar kita konsep, dan contohnya waktu kita lah. Kita datang ke Tuhan karena kita kepentingan, itu nggak terbaik. Oke, kalau dulu oke. Tapi kalau sekarang kita sudah dewasa, kita sudah di dalam Tuhan, kita sudah melayani, kita sudah hidup dalam mulai mengenal Tuhan, harusnya yang terbaik. Kalau dulu ya, marilah saudara kasih Tuhan. Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita. Bahkan menjadi hal yang utama dalam hidup Tuhan, nyawanya pun diberikan untuk kita. Dan rela disiksa, dan rela dihina demi kita, untuk memberikan yang terbaik buat kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nggak, Tuhan nggak kasih kita sisa-sisanya, tapi semua yang terbaik. Saudara kasih Tuhan, kenapa saya pikir-pikir Tuhan Yesus memberikan hidupnya 33 tahun, saudara kasih Tuhan. Di usia 30 tahun. Saudara tahu nggak? Usia itu usia produktif, saudara kasih Tuhan. Kenapa nggak 50 tahun lah? Kenapa nggak 40 tahun? Karena saya pikir, sekarang saya 40 tahun. Kalau usia 40 tahun udah mulai banyak hal yang terjadi. Ngangkat beban juga. Kemarin pindah-pindahan saudara kasih Tuhan. Dulu saya bisa angkat satu karung yang gede itu bisa saya angkat sendiri. Kalau sekarang
udah mulai berat. Udah mulai terasa juga pinggangnya di mana-mana kan. Walaupun usia saya masih, wajah saya memang wajah 30-an kan, tapi usia tapi saudara kasih Tuhan, umur gak bisa dibohongi, saudara. Maka saya bilang, kenapa umur Tuhan Yesus memberikannya hidupnya di usia itu, usia produktif gitu, dia berikan, dia persembahkan untuk kita, saudara, supaya kita tidak binasa. Saya pikir-pikir kenapa? Dan usia 30 tahun usia yang dewasa. Kenapa nggak 20 tahun? Karena 20 tahun masih kanak-kanak kan. Sudah benar-benar dipersiapkan oleh Tuhan loh. Kenapa nggak 40 tahun? Saya katakan tadi. Karena 40 tahun sudah mulai ada itu. Apalagi 50 tahun. Oh udah. Udah mulai dililit-lilit lehernya. Mama saya gitu. Leher dan lilit malam-malam udah pakai balsem. Kenapa pakai balsem mah? Udah mulai batuk-batuk kan. Bukan nyinggung burung ya. Itu memang nanti juga kita akan kayak lambur juga, mulai batuk-batuk. Ada banyak sakit. Jangan pikir nanti saya sehat, nggak ada begitu. Pasti usia itu nggak bisa dibohongi. Usia itu nggak bisa dibohongi. Sama dengan mobil. Mobil saudara mau saudara cat di luar, bagus, catnya bagus. Modern, jet milenial, tapi mesin ditanjakan. Kalau ditanjakan agak tanjakan masih bisa masuk 2. Tapi kalau baru masuk 2, nggak masih iya kan? Tapi kalau udah tanjakan gitu harus masuk 1. Harus angkat gas lagi. Jangan lagi. Ganjal toh, udah mundur kan? Ganjal toh. Jadi saudara yang nonton sosmed sering ganjal. Kenapa? Usianya mobil itu udah mulai nggak bisa dibohongi. Walaupun kita cet bagus. Maka Tuhan Yesus berikan usianya 30 tahun dia disalibkan. Yang terbaik. Masa kita nggak mau kasih yang terbaik buat Tuhan? Amin. Mari yang terbaik lah. Kasih yang terbaik. Dan itu juga untuk saya. Mari sama-sama kita berubah. Jangan pikir, khotbah ini nyinggung aku nih. Aku juga saya disinggung. Tadi kan saya katakan, saya ambil contoh saya diri juga. Saudara jangan pikir loh, saya sering dimarahi istri saya. Dimarahi karena itu. Saya itu suka dulu dari kuliah, suka SKS, sistem kebut semalam, saudara. Saudara tahu nggak? Beda rasanya kalau sistem kebut semalam. Makanya selalu diwanti-wanti. Kayak kemarin, Jumat, malam. Gimana khotbah udah kau siapkan? Udahlah dari Senin. Emang dari Senin saya udah siapkan khotbah saya, udah tema ini. Kadang, oh iya ya, belum. Itu nggak terbaik. Kadang cerewet itu. Oh kalau dia dalam disiplin saya angkat tangan, saudara. Bukan karena ada dia di sini. Makanya Paul bilang, abang kan sering puji-puji kakak. Coba kakak dong ke saya, nggak usah lah. Banyak kelemahan saya nanti. Oh kalau dia, saudara, dia kerja, lihat, dia nggak pernah nggak ikut Zoom ibadah doa pagi. Padahal dia sibuk loh, saya tahu. Dia itu 7:30 udah siapin, sampai di kantor udah siapin kerjanya untuk hari ini apa itu. Saya aja kadang nggak begitu kan. Itu terbaik. Pulang pun kadang dia, nggak jam 5 pulang. Enggak, dia persiapkan lagi tuh besok apa. Dia udah pikirkan itu. Apalagi kalau dia presentasi nih, cari sana, cari sini, cari sana. Tahun depan hari raya, saudara. Tapi sekarang dipikirkan konsepnya apa aja, videonya ya Pak, untuk ini. Dia bilang, masih lama mah hari rayanya. Ya sekarang dong. Jadi acara kantornya. Makanya kalau saya kadang, gimana player Pak? Belum. Gimana sih? Memang kau nggak serius kau jadi gembala. Diam lah ya kan. Karena menyinggung itu maka saya singgung juga khotbah ini ke saya. Kalau saya tersinggung, saya lebih tersinggung.
Karena itu bagi saya. Kalau saudara ada CCTV di rumah saya dibuka, kadang ibarat, khotbahmu gimana Pak? Dia Jumat karena, wih, ya kan? Emang gak serius kau jadi pendeta, gak serius kau jadi gamba tuh, gak serius kau jadi gembala, udahlah. Kalau saya tersinggung, saya marah-marah. Apa sih? Masuk ngambek kan, langsung saya angkat tas saya pergi. Enggak kan? Dia juga ya, saya pikir dia juga ya. Saya belajar untuk memberikan yang terbaik. Maka lahirlah khotbah ini. Dan itu juga untuk saya sendiri. Dalam segi Zoom oke lah. Saya 5 menit sebelumnya sudah datang. Pak Noto lah gitu. Enggak datang dia. Oh itu lebih rajin lagi. Nanti saya masuk, dia masuk duluan. Udah di situ dia. Pakai dengan baju bagusnya. Itu yang terbaik diberikan tuh. Dengan wajah polosnya. Duduk depannya. Kadang kamera hilang-hilang. Sakit. Tapi dia tetap buka lagi. Saudara, saya salut dengan kesetiaan dia. Kadang gak dikasih khotbah pun, dia tetap ikut. Ibadah. Itu yang terbaik. Saudara. Dia capek. Saya tanya, Pak Noto bangun jam berapa? Saya bangun jam 4 bang. Kenapa? Karena dia ngurusin jamurnya dia. Habis itu dia doa lagi. Masih doa dia. Nanti dia capek. Pak Noto jam berapa? Nanti Rabu dia datang. Gak pernah gak datang ikut. Kalau enggak ada urusan RT apa dia gak masih ikut. Ada orang itu. Dengan senyum manisnya itu. Dan baju kebesarannya. Baju kemeja. Halo. Masih kita bilang terbaik yang kita berikan buat Tuhan? Ayolah, waktu kita dulu lah. Sama-sama saya juga. Saya akan berubah juga. Walaupun kadang ada alarm istri saya. Kemana kau tahu Pak? Tadi malam saya bilang, udah. Tapi kalau dibilang, gimana kau tahu Pak? Belum. Jangan cari internet kau. Ya enggak lah. Karena pendeta gitu. Kadang mepet cari internet ya kan. Apa judul khotbah? Temanya apa? Kenapa lupa? Itu enggak terbaik. Kita enggak pernah pikirkan itu. Kalau kita yang terbaik seperti dia tadi katakan, bukan saya tanya lah. Saya saksikan gitu. Biasanya enggak pernah kita puji-puji keluarga kita kan jarang kan, betul nggak sih? Karena kita puji-puji orang karena kita nggak ketemu. Kalau saya ya, walaupun dia cerewet tuh, waduh, kalau dia cerewet saya, parah. Percuma kau jadi gembala. Itu bisa naik kuping kita, bisa. Kalau kita emosian, apa kau bilang? Apalagi habis makan daging babi berdua kan. Apa kau bilang? Ya kan? Kau bilang kayak gitu. Tapi kau nggak diam aja. Kenapa? Benar. Percuma kau jadi gembala. Masa gak bisa gue pikirkan? Harusnya itu kerjaan gue gitu. Harusnya itu kerjaan gue harus gue pikirkan lah. Apa yang akan dilakukan untuk gereja ini? Mungkin saudara lihat saya, tapi kan belum terbaik. Menurut dia belum terbaik. Dan dia saudara kasih Tuhan. Saudara lihat, kenapa kita hari Selasa itu setengah jam? Karena dia harus kerja. Jam 6 lewat dia pergi, dia akan kena macet. Maka menurut saya setengah jam aja. Cukup. Terus. Dan saya yang khotbah siap Selasa itu. Kenapa? Kalau orang lain mungkin agak lama kan. Karena nggak tahu. Kalau kita stop nanti nggak mungkin kan. Dan saya ikut. Kalau Sabtu bebas. Karena besok libur, ada libur. Maka ganti-gantian siapa yang khotbah. Alah Tuhan sudah beri yang terbaik buat kita. Jangan bilang terbaik dari kita. Ah, tapi aku nggak kaya raya Pak. Nggak banyak uang, nggak banyak. Ada mobilku, nggak ada rumahku mewah. Yang terbaik menurut Tuhan itu untuk kita. Saudara saya pikir-pikir gini ya. Saya ini gampang terpengaruh. Saya melihat-lihat ya, sorry. Saya lihat suara-suara orang gitu di TV itu. Gak jauh kok dengan suaraku yang lumayan lah suaraku gitu. Tapi aku kok gak terkenal ya Tuhan. Dulu waktu aku mau rekaman gagal. Buat band gagal terus. Ada satu hal yang saya mulai pikirkan sekarang. Kalau waktu itu saya
Saya gampang terpengaruh, saudara. Waktu di Siantara itu, saya masih SMA, saya udah pakai narkoba. Karena terpengaruh juga. Karena waktu itu, kami, anak-anak kos, kalau nggak bergaul dengan orang-orang sekitar situ, suka dipalakin gitu, dikompas. Gitu. Maka mau tidak mau saya harus bergaul dengan orang-orang preman-preman di sana. Karena preman-preman di sana, ya namanya preman kan, apa yang dipakai? Ya itu. Tuak, kadang ngelinting gitu depan kita. Ada satu bal, mabuk. Karena kita mabuk, masukin ke Indomie. Masukin Indomie itu kayak babi kita makan. Itu 10 Indomie masukin itu kayak babi. Rusak saya. Jadi sekarang saya katakan, kenapa kau enggak saya buat terkenal dulu? Kalau kau terkenal, kau udah mati. Tapi karena jadi hamba Tuhan, selalu hamba Tuhan diproses, susah. Jadi hamba Tuhan pernah susah lagi, menderita. Maka sekarang mau coba-coba, enggak lah, udah gak mau miskin hidup gua, susah. Enggak, enggak. Udah tahu gua gimana rasanya di situ, gak enak ya. Tapi kalau nggak, wah, bisa odes, nyuntik. Cuma nyuntik ya nggak pernah. Kenapa? Saudara kasih Tuhan. Saya bilang, kalau waktu itu saya terkenal, saya mungkin punya digemari orang, udah hancur. Hasur. Kalau kata Yohan, hasur. Gitu. Hancur. Saudara, itulah yang terbaik menurut Tuhan. Jadi kalau kita hari pas-pasan hidup kita, gak kaya raya, gak usah memaksa. Jalanin aja hidup kita. Kemarin, waktu saya habis cat rumah, pas keluar, ada seorang bapak tetangga. Usia 84 tahun, masih bisa nyetir. Saudara. Ternyata dia tulang, maka saya lahir. Nanti itu juta nanti kenalan. Itu bapak tua. Karena sama-sama saya lahir. Nanti kenalan. Apa rahasia itu lang? Jangan pikirkan duit katanya. Jangan ketawa kau, itu benar. Jangan pikirkan duit, biar kau awet muda katanya. Itu juga itu lang. 84 tahun masih nyetir loh. Masih kuat nyetir 84 tahun. Jangan pikirkan duit katanya. Padahal rumahnya gede banget ya kan. Dalam hati gue gimana pikir duit. Nanti dari mana datangnya? Ya mungkin gak dipikirkan datang sendiri ya. Karena gitu kan, kalau kita pikirkan hidup ini, wah kapan gua punya mobil gitu kan, datang-datang. Tapi kapan kita punya rumah, gak datang-datang. Dari dulu, kami sama Mama Mima tuh, dari akhirnya udah pergi kemana-mana, semua ini Bekasi itu kita jalani, kadang nyasar Google, mentok, di mana nih mah? Ini kampung ini ngapain ikut cari rumah di sini? Balik lagi, sampai suatu ketika pernah Mima gak makan, gara-gara cari rumah. Semua kita. Akhirnya kita nyerah, udahlah, terserah Tuhan lah. Kalau Tuhan mau kasih kita rumah. Akhirnya dia bilang kayak gini, karena tiap malam dia lihat rumah aja. Lihat Instagramnya, minimalis. Karena ke Instagram itu kan selalu, rumah minimalis. Tapi ada di Jati Bening. Entah apa aja. Jadi saya tahu juga, Jati Bening, Jati Asih, Jati Joto. Ada banyak ternyata Jati itu. Kan dari itu kita lihat. Tapi dia bilang gini, akhirnya kemarin sebelum Natalan, Mima sakit bulan apa? Udahlah Pak, kalau kita punya rumah lah. Kalau enggak, terserah Tuhan lah. Kita percaya aja lah. Udah, karena ditolak bank, berapa kali ditolak bank. Udahlah. Udah jalanin lah, iyalah Pak. Kita ngontrak aja, biarlah Tuhan berencana. Puji Tuhan tiba-tiba dia dapat mobil. Kata bilang, Bu Sanur dapat mobil. Dan dia pada saat dia dapat mobil, situlah mulai bergerak. Kita jual mobil, lunasin. Dan akhirnya diakui bank, kita bisa. Kan pada saat dipikirkan kan. Tapi kemarin dipikir-pikirkan, dipukul. Tapi perlu juga, sekali-sekali perlu juga. Saudara lihat, kalau saudara rindu mobil, liatin mobil yang mana gitu kan. Tapi lama-lama bilang, udahlah Pak, kalau kita punya mobil lah. Kalau enggak terserah Tuhan lah. Baru datang mobilnya nanti. Iya, kadang
begitu kan, udah nyerah. Sama. Lalu saya pernah bilang, Tuhan bilang, kalau nggak punya jodoh pun nggak apa-apa, amin. Udahlah, kalau nggak punya jodoh, ya udah setelah. Kalau nggak menikah pun ya udahlah, melayani Tuhan aja. Tuhan kasih Mama Mima ya. Kadang kita harus angkat tangan, udah Tuhan, saya nggak mau lagi. Ya, udah Tuhan. Tuhan bilang enggak, nak, tetap kau masih mau menikah, nak, punya anak, punya cucu, ya kan? Jadi saudara kasih sama Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, saatnya kita akan pulang, angkat tangan berdua-dua di hadapan Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Haleluya. Amin.